Pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana? Siapa nama? Kenapa lemas? Gak apa-apa ya. Oke, Ibu harap juga kalian semua dalam keadaan baik-baik dan juga sehat selalu. Untuk memulai pembelajaran kita, dan baiknya kita awal dengan doa dulu ya. Kata kelas silakan pimpin doa kita. Mana kata kelasnya? Ya. Oke, silakan. Teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar pada saat ini, malah kita berdoa yang kita hormati. Pagi mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kita. Oke, sambil didengarkan nama-nama yang dipanggil ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Esai ilmiah. Sebelumnya pengertian dari esai ilmiah adalah sebuah pandangan atau argumentasi penulis terhadap sesuatu permasalahan tertentu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan disertai dengan fakta dan solusi permasalahan. Adapun penulis esai yaitu pertama judul, kedua pendahuluan, ketiga pembahasan, keempat kesimpulan dan saran, kelima daftar peserta. Contoh yang kami ambil berjudul referensi makanan terhadap kemungkinan minat. Makanan yang tidak sehat, tinggi kalori, dan lemak tinggi adalah faktor penting dalam kontribusinya. Kedua ada pembahasan. Konsumen menunjukkan reaksi positif terhadap beberapa pilihan makanan tersebut. Mereka bisa membeli makanan yang mereka sukai. Hal ini membuat Coba suaranya lebih keras lagi ya. oleh komposisi makan yang mereka sukai saja. Konsumen yang memilih diet sesuai dengan. Oke, untuk pembahasan dari kami, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Perkenalkan, saya Nisa Lestari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, dari pembahasan yang kalian bawakan, jenis esai apa yang kalian bawakan ini? Paham tidak pertanyaannya? Jadi esai itu setahu saya ada beberapa jenis. Nah, jenis yang esai yang kalian bawakan itu termasuk jenis apa? Terima kasih. Pertanyaannya, intinya esai yang kalian tuliskan itu apa? Esai apa? Menjawab pertanyaannya, menurut kelompok kami, Mohon maaf ya, Ibu potong dulu. Kenapa hanya dia yang berbicara? Kenapa kamu tidak kamu Hekal gantian dong? Kan itu tujuannya kelompok. Yang lain kamu berbicara seperti itu. Ayo. Suaranya, kenapa laki-laki ya, tapi suaranya ciut. Tolong dikeraskan lagi ya, sama-sama mendengar. Menurut kelompok kami, Ya. esai yang kami bahas ini adalah esai ekspositori, termasuk esai yang menjelaskan subjek ke pembaca. Oke, berdasarkan penyaji jawabannya, bagaimana dengan penanya? Kira-kira nih, kita mendengarkan tadi, kalau kita menyimak isinya itu tadi, kalau penyaji katakan itu termasuk esai ekspositori. Nah, yang pengertian ekspositori tadi itu menjelaskan suatu objek ya, betul ya? Kalau ekspositori itu menganalisis ide, mengevaluasi data, dan membukakan argumentasi. Menganalisis ide, Mengevaluasi data dan mengevaluasi data, mengemukakan argumentasi. berarti mengemukakan argumentasi. Argumen itu berarti apa? Pendapat atau yang bagaimana? Mungkin seperti itulah ya. Nah, berdasarkan penyaji, bagaimana kira-kira? ya Bu, Tadi itu esainya judulnya tentang apa? tentang preferensi makanan terhadap kemungkinan penyakit. Tentang preferensi makanan terhadap terhadap penyakit. Oh iya. Jadi itu berdasar dari judulnya aja kita sudah tahu. Ataunya apa Nisra? Dari judulnya kita bisa tahu kalau misalkan dari pembahasan
lagi yang mau disampaikan terkait itu? Ada yang menambah jawabannya? Ada lagi? Cukup ya? Oke, tepuk tangan dong untuk Anissa. Itu pertanyaannya sangat ini ya, sangat produktif sekali. Kemudian penanya kedua, kesempatan yang kedua. Ayo, apabila yang oke silakan. Ini saya mau bertanya, apa kesimpulan yang diambil dari pembahasan kalian? Bagaimana dengan pertanyaannya, sudah bisa dipahami? Oh, bisa sekali Bu itu. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang tadi kami sudah bacakan, sebenarnya kalau misalnya didengar baik-baik, kami punya kesimpulan ya. Kesimpulannya sudah dibacakan, karena mungkin nggak dengar, saya ulang lagi ya. Kesimpulannya, penerapan gaya hidup sehat dengan memilih makanan dengan nutrisi seimbang dapat mencegah terjadinya penyakit di masa mendatang. Sehat itu adalah aset yang harus dijaga sejak dini. Tubuh yang sehat dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif. Oleh karena itu, pola hidup sehat perlu dilakukan di zaman yang serba instan ini. Oke, bisa dipahami, Mesya? Apakah dari kesimpulan yang telah kalian paparkan terdapat bukti yang kuat mau dari penulis maupun kalian sendiri? Baik, itu pertanyaan tambahannya. Nah, berdasarkan kesimpulan yang sudah ada kalian tuliskan di situ, bisakah kalian pertanggungjawabkan? Itu ya intinya ya. Ada bukti. Oke, bagaimana kira-kira? Coba teman sekelompoknya yang lain dibantu menjawab. Ibu sering Jadi bagaimana? Bisa? Izin menjawab pertanyaan dari Mesya. Penerapan gaya hidup sehat dengan memilih makanan dengan nutrisi seimbang dapat mencegah terjadinya penyakit di masa mendatang. Kayak misalnya sekarang kita makan makanan yang misalnya kayak makanan siap saji atau makanan instan, kedepannya tuh kita dapat gampang terjadinya ini penyakit, ya terjangkit penyakit ya. Tapi kalau misalnya kita menjaga makanan kita dengan makan yang sehat dan bernutrisi, mungkin kedepannya kita akan bisa lebih hidup dengan sehat. Sekian. Bagaimana dengan Kesia? Kesia ya apa namanya? Mei. Kesia, bagaimana? Apakah menurut kamu jawabannya sudah memenuhi pertanyaanmu? Sudah cukup. Cukup ya? Cukup Bu. Cukup. Oke, bagaimana Pak Yadi? Oke, Bisa? Bu, apakah atas perhatiannya kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berdiri. Jadi dari kesimpulan Mari kita mendengarkan kesimpulan dari Anissa ya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan selama pembelajaran adalah bahwa dari proposal, dari jurnal, dari segala macam karya tulis ilmiah, kita paham bahwa tujuan masing-masing adanya proposal, adanya jurnal itu sudah ditentukan bahwa untuk proposal ini untuk perencanaan, untuk jurnal tadi seperti penjelasan atau makalah tentang mungkin kita bisa menuliskan sebuah naratif atau presentatif yang memiliki tujuan masing-masing. Lalu juga dari semua karya tulis ilmiah itu juga memiliki perbedaannya masing-masing. Jadi tidak semua karya tulis ilmiah itu sama.
kalian menuliskan jurnal ilmiah, jadi kalian sudah ada bekal sedikit seperti itu. Ya, sudah sampai di sini. Ada yang lagi yang disampaikan atau yang dipertanyakan terkait itu? Tidak ada lagi ya? Ibu, clear ya? Oke. Nah, terima kasih ya. Ibu apresiasi, tepuk tangan dong dari yang kelompok 1 sampai 4. Nanti di pertemuan ketiga itu ada ini rencana tingkat lanjut kita nanti di pertemuan ketiga itu kita ada kuis berupa ini apa namanya penemuan kata, namun itu berhubungan dengan materi kita hari ini, apa itu jurnal, apa itu proposal dan lain sebagainya. Jadi silakan dipelajari lagi, diulas lagi yang kita bahas tadi itu. Oke, jadi dipersiapkan karena kan hari ini kalian hanya jam 11.10 ya. Oke, 11? 11.05. Kenapa jadi bisa 11.05? Kamu membuat peraturan kamu sendiri, Kak Haikal? Nah, oke, itulah tadi ya. Jadi silakan dipelajari lagi di rumah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa diambil lagi nanti sama Ibu Rintit. Jadi kalian persiapkan diri lagi. Itu ada kuis nanti. Oke? Baik, karena tadi kita awali dengan doa juga, tapi ada baiknya kita dengan akhiri dengan doa. Ayo silakan satu orang yang memimpin doa kita. Assalamualaikum. Kenapa Muslim Haikal ada yang salah kah? Berapa? Ayo sudah dengan sebelum kita mengakhiri pelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kalau ini kita berdoa menjelas agama dan kepercayaan. Baik, terima kasih Mas Haikal. Sudah sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan apabila ada perkataan atau ucapan ibu yang kurang berkenan di kalian, ibu mohon maaf ya. Jadi silakan dipelajari lagi, diulas kembali lagi yang kita bahas. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih terawat lagi. Oke, baik sampai di sini pertemuan kita. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.